Sepak bola barangkali menjadi kegemaran paling dicintai oleh Mikhailo Mudryk. Namun ia tidak lantas bisa menjadikan sepak bola sebagai satu-satunya hal yang sangat mempengaruhi hidupnya. Sebab Mudryk yang lahir dari ayah yang berprofesi sebagai guru musik dan ibunya yang merupakan guru sekolah, memaksa beberapa sudut di kamarnya terisi oleh buku filsafat dan kumpulan novel yang kemudian sering ia baca. Salah satu buku lantas menginspirasinya untuk membuat tato bergambar kupu-kupu biru di sebelah kanan lehernya. Saya membuat tato ini di Warsawa. Hal yang menginspirasi saya adalah film Papien. Kemudian saya membaca novelnya yang ternyata jauh lebih menarik. Dan dari situ saya tertarik dengan simbol kupu-kupu. Simbol yang menggambarkan kegigihan dan keteladanan, karena kupu-kupu selalu terbang menuju cahaya. Bahkan ketika ada bahaya yang mengancam di depan mereka, katanya dalam sebuah wawancara. Mendengar apa yang disampaikannya, Mudryk memang tampak cocok dengan karakter kupu-kupu yang disukainya. Ia selalu bisa mencari celah dalam rapatnya barisan pertahanan lawan. Dia juga cepat, bak kilat yang menyambar. Tak ketinggalan, kegigihannya kerap membuat pemain lawan kerepotan ketika coba menghentikannya. Kegigihan Mikhailo Mudryk sejak dini. Pada 5 Januari 2001, Mikhailo Mudryk lahir di Ukraina. Sebagai bocah yang sangat menggemari sepak bola, wajar bila dirinya menjadikan sosok Andriy Shevchenko sebagai inspirasi. Ia ingin menjadi seperti mantan bintang AC Milan itu, yang menaruh trofi Ballon d'Or di lemari kebanggaannya. Meski terdengar berat, impian yang tinggi memang selalu ditanamkan Mudryk sejak dini, sehingga dia bisa dengan mudah termotivasi dan melakukan latihan keras setiap harinya. Ketika nama Shevchenko dijadikannya sebagai inspirasi, maka nama Cristiano Ronaldo dijadikannya sebagai idola sekaligus panutan hidup. Persis seperti kegigihan yang ditunjukkan kupu-kupu, Mudryk selalu ingin menjadi lebih baik setiap harinya. Kita semua juga tahu, bila Ronaldo telah menunjukkan kepada dunia, bila kerja keras akan menghasilkan kepuasan tiada tara. Dia memberikan contoh kepada kita agar bekerja keras dan percaya pada diri sendiri. Saya suka cara Ronaldo. Saya juga melihat diri saya seperti itu, seorang pemain sayap, ucap Mudryk. Sembari berlatih sepak bola secara rutin, Mudryk juga memahami betul pentingnya kehidupan di luar lapangan. Maka dari itu dia selalu mendatangi gym, mengatur pola makan, dan menjadwalkan istirahat yang cukup. Dengan memaksimalkan hal tersebut, Mudryk sampai rela untuk menolak minuman beralkohol ketika tengah merayakan gelar juara dengan rekan setimnya. Kemudian dia juga sampai memanggil pelatih gym pribadi untuk memaksimalkan kebugarannya. Tak ketinggalan, Mudryk tak jarang menambah sesi latihannya sendiri agar terbiasa dengan pekerjaan berat yang bisa saja ia dapat di kemudian hari. Perjalanan karir Mudryk dimulai pada usia 9 tahun ketika dia bergabung dengan akademi lokal Metalist Kharkiv pada tahun 2010. 4 tahun berselang, Mudryk menjajal Akademi Dnipro Petrov selama 2 tahun, sebelum akhirnya waktu membawanya ke Akademi Shakhtar Donetsk. Bergabung dengan salah satu klub ternama Eropa tidak membuat perjalanan Mudryk menjadi mudah. Meski sempat dipromosikan ke tim utama pada 2018 oleh pelatih Paulo Fonseca, Mudryk kesulitan menembus tim utama yang didominasi oleh pemain Brazil. Dia beberapa kali menjalani masa peminjaman, seperti di tim Arsenal Kiev dan Desna Chernihiv pada musim 2020-2021. Ketika kembali ke Shakhtar, kondisinya lantas diperparah dengan konflik yang dialami Ukraina. Invasi Rusia ke Ukraina yang ramai diperbincangkan dunia bahkan membuat Stadion Donbas Arena digunakan sebagai tempat penyimpanan senjata oleh pasukan Rusia. Namun ironisnya, kekacauan yang terjadi di Ukraina malah memberi berkah tersendiri bagi Mudryk. Betapa tidak, ketika Ukraina tengah terlibat konflik dengan Rusia, para pemain asing Shakhtar Donetsk dipaksa untuk hengkang demi keamanan mereka. Maka dari itu,
klub diminta untuk memainkan para pemain lokal, yang salah satunya adalah Mudryk. Dalam sebuah kampanye tur perdamaian bertajuk Global Tour for Peace, Mudryk berhasil tampil impresif. Performa serta kedewasaannya kian matang di bawah asuhan Roberto De Zerbi. De Zerbi tak ragu untuk melabeli Mudryk sebagai pemain muda terbaik. Pelatih yang kini menukangi Brighton itu bahkan menjadikan Mudryk sebagai proyek pribadinya sendiri. Dia ingin mengembangkan Mudryk sebagai pemain yang lebih bertanggung jawab agar bisa memaksimalkan setiap potensi yang dimiliki. Ketika pelatih-pelatih sebelumnya tak berani mengambil resiko untuk menurunkan Mudryk dalam banyak pertandingan, De Zerbi justru melakukan hal sebaliknya. Mudryk tampil dalam 11 pertandingan liga dan berhasil mencetak 3 gol. Pada musim 2022-2023 ini sendiri, performanya kian menanjak. Memainkan sebanyak 12 pertandingan liga, Mudryk mampu torehkan 7 gol dan 6 assist. Malahan, di kompetisi Liga Champions Eropa, dia yang tampil dalam 6 laga mampu serangkan 3 gol dan mencatat 2 assist. Gaya bermain gemilang hingga jadi transfer termahal. Selain jago dalam mencetak gol dan memberikan assist, dari segi permainan Mudryk memang punya skill spesial. Dia merupakan pemain bertipe inverted winger yang akan sangat berbahaya dalam melakukan cut inside. Kekuatan kaki kanan yang amat menakjubkan membuat kiper lawan kerap kerepotan ketika coba menghentikannya. Lebih dari itu, kecepatan berlarinya juga tak perlu diragukan lagi. Bak pemain Brazil yang memperlihatkan gocekan Samba, Mudryk juga bisa menduplikasi itu semua. Memiliki potensi besar dan masih berusia muda. Wajar bila kemudian namanya diincar oleh banyak tim raksasa Eropa. Setelah Arsenal sempat diisukan sebagai tujuan berikutnya bagi seorang Mudryk, tim asal London lainnya, Chelsea, justru menjadi tim yang keluar sebagai pemenang dalam perburuan. Diberitakan, The Blues sukses mengikat Mudryk dengan kontrak berdurasi 8,5 tahun. Selain itu, Chelsea juga harus mengeluarkan dana sebesar 89 juta pounds atau setara dengan 1,6 triliun rupiah. Menurut Squawka, biaya sebesar itu membuat Mudryk langsung mencetak satu rekor. Mudryk menjadi pemain termahal yang pernah didatangkan oleh sebuah klub Liga Inggris di bursa transfer bulan Januari. Dia mengalahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh Virgil van Dijk yang diboyong Liverpool dari Southampton dengan nilai 75 juta pounds. Menanggapi soal pemain muda Ukraina barunya, Graham Potter selaku pelatih kepala Chelsea berkata kepada wartawan, "Dia pemain muda dengan masa depan besar. 1 lawan 1, sangat direct, menyerang lini belakang. Dia bisa menempati area sayap, tapi juga berpengaruh di depan gawang. Pemain yang sangat menjanjikan." Menarik untuk menantikan kiprah Mykhailo Mudryk di kancah persepakbolaan Inggris dan tentunya Eropa.